Ngomong-ngomong, kami tidak tahu sekarang. Kakak Lu, tolong simpan kunci ini dulu. Mungkin kamu bisa menggunakannya nanti. Saya merasa kunci ini akan menjadi kejutan besar. Tetapi lebih baik tidak memberitahu orang lain tentang kunci ini terlebih dahulu. Shen Yuanbao melihat kunci hitam itu. Dia selalu merasa bahwa kunci ini akan menjadi kunci menuju gua rahasia. Gua rahasia itu sangat penting. Namun, mereka belum mengetahui situasi spesifiknya, jadi mereka harus menyimpan kuncinya terlebih dahulu, dan tentu saja mereka tidak boleh memberitahu orang lain. Kalau tidak, mereka pasti akan datang untuk merebutnya. Lu Yun juga mengetahui pentingnya kunci ini. Dia melihatnya sebentar dan kemudian meletakkannya di tempatnya. Selama dia berada di ruangnya sendiri, dia tidak perlu khawatir kehilangan kuncinya. Ngomong-ngomong, saudara Lu, ini milikmu. Shen Yuanbao menyerahkan beberapa botol kepada Lu Yun. Lu Yun menggelengkan kepalanya. Aku sudah mengumpulkan semua buku rahasia di sini. Cukup, kamu bisa membagi sisanya. Saudara Lu, kami telah mengambil apa yang harus kami ambil. Ini semua milikmu. Dan jika bukan karena saudara Lu yang sedang dalam perjalanan, saya khawatir kami tidak akan bisa sampai di sini, dan kami mungkin sudah mati, dahulu kala. Kami berteman. Kakak Lu tidak perlu bersikap sopan, kecuali kakak Lu tidak memperlakukanku sebagai teman. Ketika Shen Yuanbao mengatakan ini, dia mengerutkan kening dan tampak seperti dia akan menangis. Lu Yun paling membencinya, jadi dia harus mengambil botol itu dan menyimpannya. Saat itulah Shen Yuanbao tertawa. Benar, saudara yang baik tidak perlu terlalu khawatir. Shen Yuanbao merangkul bahu Lu Yun. Karena tidak ada apa-apa di sini, ayo keluar. Bagaimanapun, barang-barang di ruangan ini telah diambil oleh mereka, dan tinggal di sini hanya akan membuang-buang waktu saja. Anda harus tahu bahwa mereka masih berada di gua rahasia sekarang, dan waktunya sangat sempit. Tetapi dengan harta karun ini, dia tidak terlalu tertarik dengan harta karun lainnya. Bisakah levelnya lebih tinggi dari level dewa? Ayo pergi ke arah lain dan lihat apakah kita menemukan yang lain. Lu Yun fokus pada 3 sisi lainnya. Mereka baru saja masuk dari sisi lain. Siapa yang tahu jika akan ada tembok di sisi lain? Lu Yun bahkan bertanya-tanya apakah mungkin ada penghalang lain seperti ini di balik tembok itu, dengan segala macam benda di dalamnya. Itu nasihat yang bagus. Mata Shen Yuanbao bersinar terang. Jika ketiga sisi lainnya seperti ini, mereka akan benar-benar berkembang, dan mereka akan dapat langsung meninggalkan gua rahasia. Apakah menurutmu ini adalah akhir dari peta harta karun? Lu Yun bertanya. Dia memikirkan tentang peta harta karun. Dilihat dari lokasi kedua tanda peta harta karun tersebut, nampaknya lokasi tanda peta harta karun lainnya berbeda. Jadi mungkinkah peta harta karun itu hanya tipuan untuk membingungkan orang? Padahal, disinilah sebenarnya tempat harta karun itu disembunyikan. Bagaimana lagi dia bisa menjelaskan bahwa ada senjata sihir tingkat dewa dan buku rahasia ini di sini? Dia merasa bahwa kunci hitam lebih penting daripada benda-benda ini. Wah, kalau begitu, maka kita harus pergi ke 3 arah lainnya untuk melihat apakah ada harta karun lainnya. Jika ada, kita harus mengumpulkannya secepatnya. Jika kultivator lain mengetahuinya, mereka mungkin akan muntah darah. Shen Yuanbao tampak bersemangat, terutama yang lama. Dia tidak lupa bagaimana lelaki tua itu mengancamnya, jadi bagaimana jika dia adalah seorang yang sok bijak. Dengan adanya saudara Lu di sini, dia tidak percaya bahwa lelaki tua itu akan mengambil tindakan. Dengan senjata ajaibnya, tidak akan sulit untuk menghancurkan lelaki tua itu sampai mati. Orang tua ini perlu tahu bahwa ada banyak sekali senjata ajaib di bawah danau ini. Wajahnya pasti akan terlihat jelek. Lu Yun mengeluarkan 2 peta harta karun dan melihatnya, tapi itu tidak ada hubungannya dengan tempat ini, yang membuatnya bingung. Apakah ada harta karun lain yang tersembunyi di gua rahasia ini? Namun, dia tidak begitu tertarik dengan tempat harta karun lainnya. Bahkan jika ada senjata sihir tingkat dewa dan lebih banyak buku rahasia di tempat itu, dia mungkin hanya akan terkejut. Tidak, benar, mari kita pergi ke 3 arah lainnya dulu. Desak Shen Yuanbao, waktu sangatlah berharga dan tidak dapat ditunda lagi. Lu Yun menyimpan peta harta karun itu, dan mereka bertiga berjalan ke arah lain. Shen Yuanbao memegang manik-manik penghindar air, sementara Lu Yun dan Yun Nuan memegang tangannya. Mereka berjalan keluar dari penghalang dan melihat ke dinding lain di depan mereka. Lu Yun mengangkat alisnya. Dia meletakkan tangannya di dinding, tapi dia tidak merasakan apa-apa. Bagaimana, saudara Lu, apakah ada bau yang aneh? Jika iya, mungkin ada senjata ajaib di balik tembok ini. Tidak, Lu Yun menggelengkan kepalanya. Sayang sekali. Shen Yuanbao merasa sedikit menyesal. Lu Yun melihat ke dinding, berpikir sejenak dan meninjunya, menyebabkan dinding itu runtuh seketika. Tanah berguncang lagi. Namun, kali ini mereka tidak melihat penghalang lain, namun mata mereka benar-benar gelap. Lu Yun mengambil senter dan menyorotkannya, tetapi menemukan bahwa jarak yang disinai oleh senter tidak jauh, dan tidak sebanding dengan saat mereka turun. Ada yang tidak beres. Dia mengambil senter dan menyorotkannya ke sekeliling, dan bahkan mengambil beberapa langkah ke depan, tetapi jangkauan senter hanya bisa berada dalam jarak 2 meter di sekelilingnya. Bahkan Shen Yuanbao dan Yun Nuan menyadari ada yang tidak beres. Apakah ada sesuatu di depan, monster? Kalau tidak, kenapa gelap sekali? Yun Nuan mengencangkan cengkeramannya di lengan Shen Yuanbao dan melihat ke depan dengan rasa takut. Tampilan gelap ini sangat menakutkan.
Shen Yuanbao menepuk lengannya dan kemudian menatap Lu Yun. Saudara Lu, haruskah kita pergi ke sana dan melihatnya? Bisa. Setelah mendengar ini, mereka bertiga berjalan ke depan. Shen Yuanbao dengan cepat mengeluarkan bel penangkap jiwa, dan setiap kali dia merasakan ada sesuatu yang salah, dia akan menggoyangkan bel penangkap jiwa. Saya tidak percaya ada makhluk hidup yang bisa melawan. Kalaupun ada, dengan penyangga, saudara Lu akan mengambil tindakan. Mereka berjalan sebentar dan tidak menemukan ada yang salah. Lu Yun mengamati sekelilingnya dengan waspada. Dia ingat gerakan yang baru saja dia pelajari, dan tubuhnya langsung merasakan riak. Dia mengulurkan tangannya melalui penghalang dan bergoyang di dalam air. Kemudian dia menarik tangannya kembali, hanya untuk menemukan bahwa air di luar penghalang itu sangat kental. Dia meletakkan tangannya di bawah hidungnya dan mengendus, dan bau busuk langsung menerpa dirinya. Dia segera menurunkan tangannya, kilatan rasa jijik di matanya. Bukankah air di luar terlalu bau? Shen Yuanbao dengan cepat menutup hidungnya. Saat saudara Lu menarik tangannya kembali tadi, dia menciumnya. Mungkinkah kita berada di selokan yang bau? Kalau tidak, kenapa baunya sangat busuk? Saat ini, Lu Yun menyadari ada yang tidak beres dengan tangan yang baru saja dia ulurkan. Ada kekuatan mengalir di tangannya, menyatukan otot dan tulangnya. Dia mengepalkan tinjunya dan menemukan bahwa itu lebih kuat dari sebelumnya, dan matanya langsung dipenuhi dengan kegembiraan. Apakah ini obat? Lu Yun mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Kalau obatnya cair, bisa dimaklumi kenapa baunya sangat busuk. Cairan apa? Shen Yuanbao bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkinkah saudara Lu mengatakan bahwa air kental di luar adalah cairan obat? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana bisa ada begitu banyak cairan obat? Danaunya besar sekali, berapa banyak tumbuhan yang dibutuhkan agar terlihat seperti ini? Anda tidak bisa membiarkan pemilik tempat ini duduk diam dan merebus panci besar berisi obat cair dan menunggu hingga dingin sebelum menuangkannya ke danau, bukan? Jika demikian, mengapa mereka merasa danau itu sangat jernih dan tidak berbau ketika melihat danau Hu dari atas? Mereka tidak mencium bau busuk saat turun, tapi mereka malah mengambil jalan ini. Bukankah aku baru saja mengulurkan tanganku? Aku merasakan suatu kekuatan membasuh otot dan tulangku, membuat otot dan tulangku lebih kuat. Setelah Lu Yun selesai berbicara, dia mengulurkan tangannya lagi, tapi kali ini dia mengulurkan seluruh lengannya. Dia mengocoknya lalu mengambilnya kembali. Bau busuk yang menyengat membuat mereka bertiga mengerutkan kening. Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan tidak mengatakan apa-apa, tetapi menatap erat ke lengan saudara Lu. Kemudian mereka melihat cairan kental yang semula menempel di lengan mereka merembes ke lengan mereka. Pada saat ini, Lu Yun juga merasakan seluruh lengannya sakit dan mati rasa, lalu ada aliran udara yang mengalir di lengannya. Dia memejamkan mata dan melihat kondisi lengannya, hanya untuk menemukan ada cairan yang membungkus otot dan tulangnya, perlahan menyatu. Saat cairan itu tercampur, dia merasa lengannya lebih kuat daripada lengan lainnya. Dia membuka matanya dan mengatakan apa yang dia lihat dan rasakan. Mata Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan membelalak. Mereka melihat ke lengan saudara Lu, dan kemudian fokus pada air gelap di luar penghalang. Ada rasa jijik di mata Shen Yuanbao, tetapi memikirkan deskripsi saudara Lu barusan, dia berpikir sejenak dan mengulurkan jarinya. Setelah menyadari tidak ada yang salah, dia mengulurkan telapak tangannya. Dia dengan cepat mengambilnya kembali setelah beberapa detik. Mencium bau menjijikkan ini, wajahnya membiru, dan dia dengan cepat menahan napas dan melihat telapak tangannya. Tak butuh waktu lama baginya untuk merasakan perubahan pada telapak tangannya. Itulah yang dikatakan saudara Lu. Shen Yuanbao terkejut. Tapi membayangkan cairan kental itu membuatnya mual. Dia tidak tahan berada di dalam air yang berbau seperti itu, meskipun itu adalah cairan obat. Aku akan keluar dan mencobanya, kata Lu Yun. Dengan kesempatan bagus seperti itu, dia tentu tidak akan melewatkannya, lalu bagaimana jika baunya tidak enak? Bukankah cukup dengan menghalangi indera penciuman? Selain itu, dia telah mempelajari jurus-jurusnya, jadi meskipun dia tidak menghindari butiran air, dia masih bisa bergerak bebas di sini. Lagi pula, buku rahasia itu memungkinkan manusia menjadi seperti ikan, tanpa ada hambatan di dalam air. Kontrol air untuk keuntungan saya. Saudara Lu, apakah kamu yakin? Ini sangat berbahaya. Tidak ada yang tahu jika ada monster lain di sekitar sini. Meski bisa meningkatkan kekuatan, saya tidak tahu apakah akan ada efek sampingnya. Shen Yuanbao dengan cepat meraih lengan saudara Lu dan keluar seperti ini. Aku berada di luar penghalang, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Aku telah menyerap begitu banyak buku rahasia, dan kebetulan ada satu yang membuatku bisa bergerak bebas di dalam air. Lu Yun menepuk lengan Shen Yuanbao. Dia tahu bahwa Shen Yuanbao mengkhawatirkannya. Setelah dia melepaskannya, Lu Yun berjalan melewati penghalang dan berdiri di luar. Mencium bau yang menyengat, dia dengan cepat memblokir indera penciumannya dan membiarkan cairan mengelilinginya. Tidak lama kemudian, dia merasa seolah-olah ada banyak semut yang menggerogoti tulangnya, membuatnya gatal dan perih. Beberapa saat kemudian, rasa gatal dan perih itu perlahan berubah menjadi gelombang kehangatan. Ia juga merasa tulangnya lebih kuat. Matanya berbinar, dan dia mulai menjalankan tekniknya. Saat tekniknya bergerak lebih cepat, cairannya langsung menggelembung, terus-menerus memberinya nutrisi. Sudut mulut Lu Yun bergerak-gerak, menahan rasa tidak nyaman, merasakan kekuatannya semakin besar, dan otot serta tulangnya semakin kuat.
Dia memandang Shen Yuanbao dan memberi isyarat agar dia bergabung dengannya. Namun, Shen Yuanbao tampak ketakutan. Lelucon yang luar biasa. Dia tidak bisa melakukannya dengan membiarkannya tetap berada dalam cairan yang berbau seperti itu. Bahkan jika dia menghalangi indera penciumannya, dia bisa merasakan bau busuk di sekelilingnya. Ia ragu-ragu hanya karena mengira obat cair ini bisa membuat otot dan tulang lebih kuat, namun kemudian memikirkan baunya, ia menjadi terjerat lagi. Dia ingin menjadi lebih kuat sehingga dia dapat melindungi Nuan-Nuan dan mengambil tindakan saat saudara Lu membutuhkan bantuan. Daripada berdiri di samping, Anda hanya bisa menggunakan senjata ajaib untuk membantu. Saat ini, Yun Nuan-Nuan bergerak, dan Shen Yuanbao dengan cepat meraih tangannya. Nuan-Nuan, apakah kamu tidak pergi keluar juga? Saya ingin meningkatkan kekuatan saya dan tidak ingin ditahan. Saya juga ingin menjadi lebih kuat. Ada tekad di mata Yun Nuan-Nuan. Tidak peduli betapa baunya cairan itu, dia bisa menahannya selama dia tahu itu adalah cairan obat. Terlebih lagi, dia juga melihat keterikatan Yuanbao. Jika dia pergi ke sana, dia yakin Yuanbao juga akan ikut bersamanya. Dia tidak ingin Yuanbao menyesal di kemudian hari. Baiklah, aku akan menemanimu. Shen Yuanbao mengertakkan gigi, karena saudara Lu ada di sini, dia tidak perlu khawatir nyawanya dalam bahaya. Dan Nuan-Nuan telah mengambil inisiatif, jadi dia tidak bisa menjadi pengecut, bukan? Shen Yuanbao memblokir indera penciumannya dan menyingkirkan manik-manik kedap air, dan keduanya direndam dalam cairan. Melihat tindakan mereka berdua, Lu Yun tersenyum pada mereka, memejamkan mata, dan perlahan merasakan perubahan pada tubuhnya. Ini adalah kesempatan langka. Saya merindukan desa ini dan tidak tahu apakah toko ini masih ada, jadi saya tidak bisa menyia-nyiakan kesempatan yang telah diperoleh dengan susah payah ini. Mereka bertiga direndam dalam cairan seperti ini, merasakan perubahan pada tubuh mereka. Baru setelah Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan tidak bisa menahan napas lagi, mereka kembali ke manik-manik pelindung air untuk beristirahat. Setelah istirahat cukup, lanjutkan berendam. Baru setelah mereka berdua merasa tubuh mereka tidak dapat menyerap cairan, mereka kembali ke manik-manik penghindar air. Mereka berdua memandang ke arah saudara Lu dan melihat bahwa saudara Lu masih berlatih, jadi mereka tidak mengganggunya. Saya pikir saya bisa menyerap cairan ini sepanjang waktu, kata Yun Nuan-Nuan dengan menyesal. Setidaknya kita lebih baik dari sebelumnya. Shen Yuanbao memegang tangan Nuan-Nuan dan menghiburnya. Mungkin cairan obat ini ada hubungannya dengan potensi pribadi. Saudara Lu adalah orang yang sok bijak di usia muda, jadi bisa dibayangkan betapa berbakatnya dia. Saya sedikit penasaran tentang seberapa banyak yang dapat diserap oleh saudara Lu. Shen Yuanbao memandang Lu Yun. Dia bahkan menebak apakah semua cairan obat di sini akan diserap oleh Lu Yun. Tapi begitu pemikiran ini terlintas, dia menggelengkan kepalanya, bagaimana ini bisa terjadi? Di depan gelap gulita, cairannya pasti sangat kuat, dan berada di bawah danau. Bagaimana mungkin bisa menyerap semuanya? Seiring berjalannya waktu, Lu Yun masih menyerap cairan obat tersebut. Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan di samping terkejut. Sudah berapa lama ini terjadi? Mengapa saudara Lu masih asyik mendengarkan? Mungkinkah dia benar-benar ingin menyerap semua cairan di seluruh danau? Jika Anda menyerap semua ini, seberapa hebatkah kekuatan Anda? Akankah saudara Lu langsung dipromosikan dari seorang petapa menjadi orang suci dalam satu gerakan? Keduanya berdiskusi dengan suara rendah, takut berbicara dengan keras akan mempengaruhi saudara Lu. Hingga suatu hari, Yun Nuan-Nuan melihat air di luar menjadi lebih jernih, dia segera menjabat tangan Shen Yuanbao dan menunjuk keluar penghalang. Lihat, airnya menjadi sedikit lebih jernih. Tampaknya menjadi kurang kental dibandingkan sebelumnya. Mendengar ini, Shen Yuanbao segera melihat sekeliling dan menyadari bahwa kualitas air di luar memang lebih jernih dibandingkan awalnya. Dia mengulurkan jarinya untuk merasakannya, lalu meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya. Tidak hanya airnya yang kurang kental, baunya juga menjadi lebih ringan. Benar-benar, saudara Lu, apakah dia benar-benar menyerap cairan di seluruh danau ini? Pupil Shen Yuanbao membesar dan dia menatap Lu Yun dengan tidak percaya, lalu ada sedikit kekaguman di matanya. Seperti yang diharapkan dari saudara Lu. Dia bisa melakukan segala sesuatu yang orang lain tidak bisa lakukan. Saya pikir saudara Lu akan segera baik-baik saja. Hebatnya, dia akhirnya bisa meninggalkan tempat neraka ini. Entahlah dia menderita efek psikologis sejak dia tinggal di tempat gelap ini. Beberapa hari kemudian, Lu Yun membuka matanya, dia mengepalkan tinjunya dan merasakan kondisi tubuhnya, dengan kilatan kegembiraan di matanya. Setelah beberapa hari berlatih, dia merasa kekuatannya lebih kuat dari sebelumnya. Tidak hanya itu, kekuatan Kuaso Sage juga telah sepenuhnya stabil, dan bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia bertemu lagi dengan lelaki tua sebelumnya, dia yakin dia bisa menang melawannya dengan mudah. Meskipun keduanya adalah orang bijak semu, ada perbedaan di antara orang bijak semu. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan lelaki tua itu seharusnya berada pada tahap awal Kuaso Sein. Meskipun dia sekarang adalah seorang Kuaso Sage, kekuatannya lebih tinggi dari orang tua itu. Saudara Lu, bagaimana perasaanmu sekarang? Apakah kekuatanmu meningkat? Apakah kamu sudah mencapai tingkat suci? Shen Yuanbao melihat tindakan saudara Lu dan bertanya dengan suara rendah. Lu Yun terdiam saat mendengar ini. Dia berdiri dan berjalan menuju penghalang. Shen Yuanbao dan Yun Nuan-Nuan juga memperhatikan perubahan Lu Yun.
Rasanya Lu Yun lebih anggun dan terkendali dari sebelumnya, tetapi mereka tahu bahwa kekuatan yang ditahan itu menakutkan. Rasanya menyenangkan. Kekuatanku telah meningkat sedikit dibandingkan sebelumnya. Adapun orang suci, apakah menurutmu orang suci itu hanyalah kubis dan kamu dapat mencapainya secepat yang kamu mau? Saya hanyalah seorang petapa tahap awal sekarang. Paling-paling, saya hanya sedikit lebih kuat dari orang tua sebelumnya. Shen Yuanbao tertawa. Dia menepuk bahu saudara Lu. Semakin kuat saudara Lu, semakin aman mereka berada di gua rahasia. Mungkin itu akan selesai kapan. Selain itu, saudara Lu telah menyerap begitu banyak buku rahasia, bahkan jika dia berurusan dengan kultivator semi bijaksana tingkat menengah, seharusnya tidak ada masalah besar. Kata-kata ini mengejutkan Lu Yun. Jangan main-main. Ini gua rahasia. Jangan memprovokasi seseorang yang tidak bisa aku tangani, atau orang suci. Itu buruk. Dia harus memberi perintah kepada Shen Yuanbao untuk mencegahnya memprovokasi orang berkuasa lainnya. Saudara Lu, apakah kamu tidak percaya padaku? Aku tahu apa yang pantas. Haruskah kita pergi sekarang? Shen Yuanbao berkata dengan senyuman di wajahnya, berharap dia bisa berbalik dan melarikan diri dari sini sekarang. Sekalipun air keruh menjadi jernih, tidak mengubah keberadaan mereka di dalam air sekarang. Ketika Lu Yun hendak berbicara, tanah tiba-tiba bergetar. Mereka bertiga dengan cepat menstabilkan diri dan melihat sekeliling. Mengapa tanah yang sangat bagus ini tiba-tiba mulai bergetar? Apakah ada monster yang akan muncul? Shen Yuanbao melihat sekeliling dengan waspada. Tanah berguncang beberapa saat lalu menghilang. Saat ini, suara gemuruh terdengar dari atas, dan suara itu datang dari jauh ke dekat. Lu Yun melihat ke atas, merasa harus pergi dari sini. Ayo cepat pergi. Setelah mengatakan itu, dia mengambil harta karun abis dan Yun Nuan dan segera meninggalkan arah ini. Mereka kembali ke penghalang lagi. Di saat yang sama, tadi ada hutan di atas air. Setelah Lu Yun menyerap semua cairan obat di dalam air, hutan sepertinya kehilangan dukungannya dan runtuh dengan keras. Praktisi di hutan terkejut dan tidak mengetahui apa yang terjadi. Mereka dengan cepat menstabilkan diri, tetapi ternyata mereka masih tumbang. Mereka harus melompat ke pohon, tetapi pohon itu masih tenggelam. Beberapa yang kurang beruntung langsung jatuh ke air saat pohon tumbang. Mereka ingin berenang ke hulu, tetapi ternyata terhalang oleh pohon. Ada air di bawah sini. Mungkinkah ada danau di bawah sana? Ini hutan. Ada danau di bawah hutan. Aneh sekali. Apa ada yang salah dengan danau ini? Biasanya bukankah itu tanah? Bagaimana itu bisa menjadi air? Dan mengapa ini tiba-tiba runtuh? Mungkinkah terjadi sesuatu di dalam air? Ayo turun dan melihat, tapi kita harus menangani pohon-pohon ini dulu. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa bergerak jika pohon-pohon ini menghalangi mereka? Mereka menyerang pohon-pohon ini satu persatu, dan tak lama kemudian pohon-pohon itu ditebangi oleh mereka, lalu mereka melompat turun. Mereka melihat sekeliling dan tidak melihat ada yang salah, jadi mereka berenang menuju air. Pergerakan di sini juga menarik para petani di dekatnya. Mereka bergegas dan menemukan ada sebuah danau di sini. Kalau kuingatnya benar, ini pasti hutan. Kenapa tiba-tiba berubah menjadi danau sebesar itu? Hutan berubah menjadi danau. Ada keanehan. Sepertinya orang-orang yang ada di sini sebelumnya sudah turun. Kita harus turun juga, tapi kita tidak bisa membiarkan orang lain mendapatkan harta karun itu terlebih dahulu. Seorang kultivator berbicara. Pasti ada yang salah dengan kemunculan danau seperti itu secara tiba-tiba. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia juga melompat turun, dan yang lain mengikutinya. Lu Yun dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi di atas. Setelah mereka kembali ke penghalang, mereka berjalan ke arah lain lagi. Begitu mereka keluar dari penghalang, mereka melihat tembok, dan Lu Yun meninjunya. Saat tembok runtuh, angin kencang datang ke arah mereka. Lu Yun dengan cepat melambaikan tangannya, dan penghalang langsung menghalangi jalan mereka. Sebuah benda berat menghantam penghalang, menyebabkan 3 orang di penghalang itu mengerutkan kening. Aku pergi, itu membuatku pusing. Shen Yuanbao menggelengkan tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. Lu Yun menambahkan beberapa lapis penghalang dan kemudian melihat ke arah objek tumbukan. Ketika mereka melihat dengan jelas apa dampaknya, mereka semua mengedipkan mata. Ikan yang besar sekali. Ikan di depan saya setinggi bangunan 20 atau 30 lantai, dan warna keseluruhannya adalah perak dan hitam. Kedua warna tersebut saling terkait, menunjukkan keunikannya. Matanya bersinar dengan warna perak, dan dia menatapnya dengan dingin. Monster macam apa ini? Yun Nuan menatap ikan itu dengan mata terbelalak. Meski monster, ia terlihat seperti versi ikan yang diperbesar. Shen Yuanbao mulai memikirkannya, dan dia ingat bahwa dia pernah melihatnya sebelumnya. Pada saat ini, monster ini masih terus-menerus mengenai penghalang. Setelah menabraknya beberapa kali, sepertinya dia masih tidak bisa menyentuh orang-orang di dalam penghalang, dan dia menjadi marah. Ia menggonggong dengan keras. Suara itu menembus penghalang dan memasuki telinga ketiga orang itu. Ekspresi Lu Yun berubah dan dia dengan cepat memblokir pendengarannya. Pada saat yang sama, dia menggeram pelan pada Shen Yuanbao dan Yun Nuan, tetapi keduanya masih selangkah lebih lambat. Darah menetes dari telinga mereka. Bau darah membuat monster itu semakin ganas. Shen Yuanbao dengan cepat mengeluarkan ramuan itu dan menjaganya tetap hangat untuk dirinya sendiri. Setelah makan, saya merasa sedikit lebih nyaman.
Lu Yun tidak menerimanya. Begitu dia mendengar suara itu, dia segera menutup pendengarannya, jadi hanya sedikit terpengaruh. Dia berjalan keluar dari penghalang, melihat monster di depannya, mengepalkan tinjunya, dan dengan cepat meninju monster itu. Monster itu langsung terlempar berputar-putar oleh tinjunya, dan Lu Yun kembali ke penghalang lagi. Pada saat ini, pendengaran mereka bertiga telah pulih, dan Shen Yuanbao berbicara. Saya ingat, ini ikan kerapu. Kerapunya besar sekali, dan suaranya bisa mempengaruhi pikiran orang. Tercatat di dalam buku bahwa ikan kerapu memiliki sifat pemarah dan suka menyerang apa saja, namun konon daging ikan kerapu sangat enak. Dan yang terpenting daging ikan kerapu dapat diubah menjadi kekuatan spiritual, menyehatkan tubuh fisik dan meningkatkan kekuatan. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya penuh dengan harta karun. Mata dapat melakukan detoksifikasi, tulang belakang ikan sangat keras dan dapat digunakan sebagai senjata, serta darahnya dapat meningkatkan ketangguhan tulang. Setelah Shen Yuanbao selesai berbicara, dia menelan ludah. Tanpa diduga, mereka bertemu monster di dalam buku. Ini sangat beruntung. Saat ini, dia sedikit penasaran, siapa yang menulis buku itu. Dia pasti pernah melihat monster kerapu, kalau tidak, dia tidak akan bisa menulis ini. Ada juga catatan tentang beberapa monster-monster di gua rahasia ini. Tentu saja penulis bukunya pasti pernah bertemu sebelumnya, tapi siapa orang lainnya? Mungkinkah monster-monster ini pernah muncul di Kyushu sebelumnya, namun punah karena suatu sebab, atau mungkin mereka pindah ke tempat lain. Ini hal yang bagus. Lu Yun menghela nafas dengan emosi. Tanpa diduga, ketika mereka datang ke sini, mereka bertemu dengan binatang kerapu yang penuh dengan harta karun. Tuhan menolong mereka, tapi kurasa itu pasti hasil karya master penghalang. Dari mana dia menangkap ikan kerapu itu? Kerapu ini tidak selalu bisa hidup di sini, bukan? Dan ini adalah gua rahasia. Gua rahasia mewakili hal yang tidak diketahui. Yuan Bao sebenarnya mengetahui tentang binatang kerapu. Bisa dibayangkan bahwa binatang kerapu ini mungkin tidak tinggal di sini sejak awal. Saudara Lu, ikan kerapu ini pandai bersembunyi. Kita harus menangkapnya sebelum bereaksi. Jika tidak, ikan kerapu ini akan kabur dan kita harus mencari kemana-mana di dalam air. Yang terpenting medan tempat munculnya ikan kerapu kurang bagus dan lingkungannya luas. Jika ikan kerapu ini lolos, mereka harus membuang waktu untuk mencarinya. Setelah mendengar ini, Lu Yun meminta mereka berdua untuk tinggal di sini dan meninggalkan penghalang dalam sekejap dan menghilang. Dia dengan cepat menuju ke arah ikan kerapu. Saat ini dia merasa santai di dalam air seperti di darat. Segera dia menemukan ikan kerapu itu. Melihat kerapu tersebut benar-benar berusaha melarikan diri, ia mencibir, segera menghampiri sisi kerapu tersebut, dan meninjunya dengan keras lagi. Pukulan ini membuat ikan kerapu berteriak keras. Setelah Lu Yun memukulnya beberapa kali, dia melihat ikan kerapu tersebut tidak lagi melawan. Kemudian dia menyeret ikan kerapu itu kembali ke pembatas. Selanjutnya kita potong ikan kerapu ini, kalau tidak maka akan terlalu besar untuk dibawa, tapi sebelumnya kita isi dengan darah. Setelah mendengar saran Shen Yuanbao, Lu Yun tentu saja tidak keberatan. Lagi pula, sangat merepotkan untuk kapal sebesar itu. Shen Yuanbao memandang Lu Yun dengan botol giok besar. Lu Yun mengarahkan tangannya, dan binatang kerapu itu langsung membuka lubang, dan darah mengalir dari mulutnya. Shen Yuanbao dengan cepat mengambil botol giok itu dan meletakkannya di bawah lukanya. Melihat semakin banyak darah di botol giok, dia tertawa bahagia. Setelah botol giok hampir penuh, dia mengeluarkan botol giok lainnya. Baru setelah 5 botol batu giok terisi, hewan kerapu itu berhenti mengeluarkan darah. Namun, tubuh ikan kerapu masih belum menyusut, yang membuat Lu Yun sedikit terkejut. Monster kerapu berbeda dari monster lainnya. Monster lain akan mengerut setelah menghabiskan darahnya. Namun, meskipun binatang kerapu mengeringkan darahnya, ia akan tetap sama untuk jangka waktu tertentu. Saudaraku Lu, aku minta maaf merepotkanmu selanjutnya. Pertama-tama aku mencungkil matanya, lalu memukul tulang punggungnya, dan akhirnya memotong-motong tubuhnya. Setelah Shen Yuanbao selesai berbicara, dia menatap Lu Yun dengan mata cerah. Lu Yun mengulurkan tangannya dan melambaikannya dengan cepat ke arah ikan kerapu, lalu ikan kerapu tersebut dipotong menjadi beberapa bagian. Saat ini, Lu Yun sudah memiliki sepasang mata dan tulang punggung yang panjang di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Shen Yuanbao. Shen Yuanbao melihatnya dan kemudian mengambil salah satu matanya dan menyerahkannya kepada Nuan Nuan. Nuan Nuan, ini untuk pertahanan dirimu. Namun, Yun Nuan Nuan tidak menjawab, dia menggelengkan kepalanya dan menolak. Saya tidak perlu menggunakan ini. Saya punya senjata ajaib serupa di sini. Anda bisa menyimpannya. Kakak kedua memberinya banyak hal, dan dia juga memiliki senjata ajaib serupa, jadi tidak perlu mendapatkan lebih banyak. Setelah mendengar ini, Shen Yuanbao mengangguk dan mengalihkan pandangannya. Saudara Lu, simpan sisanya. Lu Yun melihat 2 benda di tangannya, mengalihkan pandangannya, dan menyerahkan tulang punggungnya kepada Shen Yuanbao. Aku punya senjata di sini, jadi aku tidak membutuhkan ini. Dia meletakkan tulang punggung itu di tangan Shen Yuanbao. Baiklah, kalau begitu aku simpan dulu. Kemudian Shen Yuanbao menyerahkan 2 botol batu giok besar masing-masing kepada Lu Yun dan Yun Nuan Nuan. Dia hanya menyimpan botol giok besar. Lu Yun menyimpan 1 botol giok dan meletakkan botol giok lainnya di tangan Shen Yuanbao. Begitu juga Yun Nuan Nuan. Saudara Lu, tolong simpan botol ini juga. Kamu telah menjagaku selama ini.
Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya menyimpan satu botol dan itu sudah cukup. Yun Nuanwan mengambil satu botol dan meletakkan botol lainnya di depan Shen Yuanbao. Shen Yuanbao ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi Yun Nuanwan memelototinya, dan Shen Yuanbao harus menyimpan kedua botol tersebut. Saat ini, Lu Yun mengerutkan kening dan melihat ke arah lain. Seseorang akan datang. Tidak mungkin, kita berada di bawah danau. Mungkinkah orang yang menjaganya sebelumnya tidak tega turun? Shen Yuanbao melihat ke arah saudara Lu, dan mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa arah itu bukanlah arah mereka turun. Baru kemudian dia ingat bahwa arahnya adalah arah di mana mereka menyerap cairan obat sebelumnya. Jadi di manakah tempat di atas sana? Mungkinkah guncangan di tanah menarik perhatian kultivator lain sebelum mereka turun? Tidak baik jika ini terjadi. Anda harus pergi dari sini secepat mungkin, jika tidak, Anda tidak akan bisa menjelaskan alasannya. Belum lagi mereka menemukan banyak harta karun di sini, dan mustahil baginya untuk membagikan harta itu kepada mereka. Saudara Lu, bereskan barang-barangmu dulu, ayo pergi ke arah lain. Tidak nyaman bertemu dengan para pembudidaya itu sekarang. Lu Yun mengangguk, dan dengan gerakan jarinya, monster kerapu itu menghilang seketika. Mereka bertiga berjalan ke arah lain. Mereka belum pernah ke arah ini, dan mereka tidak tahu bahaya apa yang ada di luar penghalang. Ketika dia hendak keluar dari penghalang, Shen Yuanbao mengeluarkan peluit dan meniupnya ke belakang. Namun, peluitnya tidak berbunyi. Sebaliknya, sekelompok angin sepoi-sepoi muncul dan bergerak di belakang mereka. Tempat ini masih berada di dalam air, namun mereka tidak bertahan terlalu lama. Setelah mengetahui bahwa tidak ada bahaya, mereka berenang ke atas. Lu Yun merasakan situasi di luar dan menemukan tidak ada orang di luar, lalu dia memanggil Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan untuk melompat keluar dari air. Tapi sekarang setelah mereka pergi, Lu Yun menyadari ada yang tidak beres. Dia menoleh ke belakang dan menemukan bahwa air aslinya dengan cepat menghilang. Ruang kosong itu berubah menjadi tanah, lalu barisan pepohonan muncul begitu saja. Adegan ini membuat mereka bertiga tercengang. Apa yang terjadi? Air berubah menjadi tanah. Dan dari mana asal pohon-pohon ini? Siapapun pasti kaget melihat danau itu berubah menjadi hutan. Belum lagi hal itu terjadi tepat di depan mata mereka. Jika hal ini diberitahukan, tidak akan ada yang mempercayainya. Hanya ada satu kemungkinan, formasi. Lu Yun berkata dengan ringan. Dia ingat bahwa setelah mereka melihat danau, mereka turun untuk melihat penghalang, dan kemudian pergi ke tiga arah lainnya sebelum naik. Kecuali penghalangnya, dia benar-benar tidak bisa memikirkan apapun yang bisa mengatur arah ini dengan begitu mulus. Terutama ikan kerapu. Danau itu tidak terlalu dalam ketika mereka pertama kali masuk ke dalam air, tetapi ketika dia mengejar ikan kerapu, rasanya sangat dalam dan besar. Kalau bukan penghalang, bagaimana menjelaskan kenapa ikan kerapu muncul di sana? Penguasa penghalang itu sangat kuat, tapi sekarang kita ada di sini, orang-orang itu tidak akan meragukan kita. Shen Yuanbao sedikit sombong. Segala sesuatu di bawah diambil oleh mereka, dan cairan yang dapat memperkuat diri mereka juga diserap oleh mereka, tetapi tidak ada yang tersisa untuk mereka. Jika mereka melihat penghalang kosong, mereka mungkin akan muntah darah dan mungkin mencari siapa yang melakukannya. Namun dia telah menghilangkan semua jejak dan auranya. Saya tidak takut mereka akan datang. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Haruskah kita melanjutkan gua rahasia ini, atau keluar? Lagi pula, mereka sudah mendapatkan banyak hal. Bahkan jika mereka keluar sekarang, mereka tidak akan kehilangan apapun, tetapi akan menghasilkan banyak uang. Lu Yun berpikir sejenak, mengeluarkan peta harta karun dan melihatnya. Semakin dia melihatnya, semakin dia menyadari ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat memberi isyarat kepada Shen Yuanbao, yang datang, dan Lu Yun menunjuk ke suatu lokasi, persis di mana mereka berada sekarang. Hanya saja di kertas coklat itu diberi tanda danau, bukan hutan. Mereka bertiga mengetahui bahwa tempat ini awalnya adalah sebuah danau, namun berubah menjadi hutan setelah mereka keluar. Mungkinkah penghalang yang mereka datangi sebelumnya adalah lokasi sebenarnya dari peta harta karun itu? Bukankah mereka mendapatkan harta karun? Ketiganya tertegun sejenak. Kemudian pada saat ini, Lu Yun dengan cepat memberi isyarat kepada Shen Yuanbao. Dia kembali menatap Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan, dan keduanya langsung bereaksi. Sepertinya seseorang akan datang. Tapi menurut saya ketika pihak lain melihat dua peta harta karun ini, dia juga akan bingung. Lagi pula, apa yang dilukis di atas adalah sebuah danau, tapi sekarang menjadi hutan. Saat mereka mengamati dengan kertas craft, dua orang muncul tidak jauh di belakang. Keduanya memiliki kekuatan kuas Hokage. Yang terkuat adalah Daluo Jinxian, dan tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Salah satu orang bijak berkata dengan ringan. Daluo Jinxian hanyalah manusia biasa, dia bisa menghancurkan lawan dengan satu tangan. Yang mereka pegang adalah peta harta karun. Orang lain mengarahkan pandangannya pada selembar kertas craft, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka bertiga cukup beruntung mendapatkan dua peta harta karun. Ambil saja, mereka tidak berani berpendapat. Keduanya adalah orang bijak. Jika mereka tidak ingin mati, mereka hanya bisa dengan patuh menunjukkan dua peta harta karun. Setelah selesai berbicara, salah satu dari mereka berjalan mendekat dan yang lainnya harus mengikuti. Merasakan gerakan tersebut, Lu Yun dan mereka bertiga menoleh ke belakang dan melihat dua orang tua berjalan ke arah mereka bertiga. Shen Yuanbao dan Yun Nuanwan memandang kedua orang tua itu dengan waspada.
Melihat pandangan mereka sekilas ke peta harta karun, Anda tahu apa yang direncanakan kedua orang ini. Lu Yun memandang kedua orang ini dan tidak menyangka bahwa kedua orang ini sebenarnya adalah orang bijak. Nak, berikan kami dua peta harta karun ini dan kami bisa melepaskanmu. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, Shen Yuanbao tiba-tiba merasa tidak senang. Kenapa? Kami mendapatkannya sendiri, mengapa kami harus memberimu peta harta karun? Apakah ada yang salah dengan orang-orang tua ini? Ketika dia muncul, dia mengambil barang-barang orang lain dan bertindak seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Bahkan jika kamu mendapatkannya, apakah kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkannya? Ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu ikuti dengan kekuatanmu. Setelah salah satu lelaki tua itu selesai berbicara, dia dengan sengaja melepaskan kekuatannya. Shen Yuanbao dan Yun Nuan terkejut ketika mereka merasa bahwa pihak lain sebenarnya adalah seorang petapa. Orang suci semu. Tidak mungkin, mereka baru saja keluar dari dasar danau, dan mereka bertemu dengan orang bijak. Shen Yuanbao memandang orang lain, dan orang lain juga melepaskan kekuatannya. Dia juga seorang yang sok bijak. Dua orang bijak. Kalau yang satu kuasa Sage masih punya peluang menang, tapi kalau ada dua, peluang menangnya sangat tipis. Nak, apakah kamu mengerti sekarang? Serahkan kedua peta harta karun itu, dan kamu dapat meninggalkan gua rahasia ini. Shen Yuanbao mengertakkan gigi dan melihat kedua peta itu dengan ekspresi enggan. Kami mendapatkan dua peta ini tidak lama setelah kami masuk. Kami tidak melihat senjata ajaib apapun. Mengapa kami memberikannya kepadamu seperti ini? Apakah hanya karena kamu adalah orang yang sok bijak? Kamu meminta kami meninggalkan gua rahasia ini sekarang. Terlalu berlebihan untuk menindas orang lain.